Selamat sore teman-teman. Oke, perkenalkan saya Weda Stratesti Yuda dari Gramedia Internasional. Selama 1 jam ke depan saya akan memandu obrolan bersama Agustinus Wibowo. Yang akan kita bahas sore ini adalah keindonesiaan selama pandemi, khusus dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ajukan di kolom komentar. Nanti kita akan coba jawab sebanyak-banyaknya. Oke, saya coba gabungkan dengan Mas Agustinus Wibowo dulu. Oke, kita tunggu sebentar dari Mas Agus. Ya, halo Mas Agus. Ya, selamat sore. Apa kabar Kak Weda? Baik, Mas Agus apa kabar? Baik, baik. Masih di rumah aja Ya, kan? masih. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Oke, Ya, hari ini kita mau ngobrol nih Mas tentang keindonesiaan selama pandemi. ya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional juga. Ya, ini juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kayaknya seru nih ngobrol sama Mas Agus dengan banyaknya pengalaman melihat negara-negara lain dan apa ya, pengalaman berinteraksi dengan banyak orang dari banyak bangsa, culture dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya. Iya dong, ya. Ya, kita mulai. Oke, ya udah. Mas Agus mungkin ceritakan sedikit dong latar belakang Mas Agustinus Wibowo ini, mungkin judul-judul bukunya yang sudah terbit sama GPU. Ya, nama saya Agustinus Wibowo. Saya penulis perjalanan. Eh, saya pernah tinggal di China cukup lama, sekitar 11 tahun. Saya juga pernah menjadi jurnalis di Afghanistan selama 3 tahun lebih. Dan buku-buku yang diterbitkan di Gramedia itu termasuk Selimut Debu tentang kehidupan saya di Afghanistan dulu. Kemudian Garis Batas tentang negara-negara Asia Tengah dan Titik Nol yang merupakan memoir saya yang mengisahkan tentang perjalanan keliling dunia waktu itu dengan jalan darat. Oke, yang titik nol barusan cetak ulang cover baru ya. Iya, iya, Nah, ya. Saya terima kasih buat GPU yang udah bikin cover baru dan saya senang banget nih dengan covernya yang baru. iya, keren. Terus ini Mas, mungkin pertanyaan pertama nih, apa sih yang awalnya membuat Mas Agus tuh memutuskan untuk pergi gitu, melihat negara-negara yang mungkin menurut kita asing atau hanya pernah mendengar dari berita karena negara itu berkonflik dan lain-lain. Yang kebanyakan dari berita-berita itu kita tangkap negatif lah, kita nggak tahu culture-nya seperti apa, geografisnya kayak gimana, orang-orangnya apakah kulitnya putih atau kulitnya hitam, matanya sipit atau matanya besar, warna rambutnya hitam atau warnanya pirang, kita nggak pernah tahu mungkin. Ya, Gimana Mas? ya. Saya dulu Ya, saya dulu dibesarkan di Indonesia pada masa Orde Baru Soeharto. Yang kebetulan karena saya keturunan Tionghoa, zaman itu memang em, apa ya diskriminasi itu sangat kuat ya waktu itu. Jadi kalau keluar di jalan itu langsung diteriakin karena mata saya yang sipit atau karena warna kulit saya. Dan itu membuat saya sering bertanya-tanya apa sih makna nasionalisme buat saya, apa sih kebangsaan saya sebenarnya gitu. Itu satu kebingungan yang saya alami sejak kecil gitu. Dan kebingungan ini utamanya adalah kalau saya adalah orang Indonesia, kenapa kemudian setiap hari harus diingatkan kalau saya adalah Cina Hmm. gitu. Dan tapi kalau saya adalah orang Cina, saya juga nggak ngerti bahasa mereka, nggak ngerti budaya mereka gitu. Dan inilah kebingungan kontradiksi dari dua identitas yang membesarkan saya gitu. Dan pertanyaan tentang identitas ini sangat kuat ketika saya kecil. Kemudian saya pergi ke Cina untuk kuliah waktu itu dan disitulah saya menyadari ternyata
saya bukan pulang ke Cina gitu, karena saya tidak mengerti apa-apa tentang Cina dan saya juga tidak diperlakukan sebagai orang Cina, saya hanya orang asing yang ada di situ. Dan justru di Cina itulah saya merasa keindonesiaan saya yang sangat kuat. Saya Hmm. berpikir dalam bahasa Indonesia, saya bermimpi dalam bahasa Indonesia, dan tradisi saya, pola pikir saya adalah Indonesia gitu. Dan satu contoh nih, ketika keindonesiaan saya sangat kuat di Cina, waktu kuliah dulu saya kuliah pakai sarung gitu, pakai sarung dan bahkan pakai peci. Jadi keindonesiaan saya yang di tempat yang jauh itu sangat menonjol. Nah, kemudian dari situ muncul pertanyaan dalam diri saya, apa sih sebenarnya makna dari negara? Apa sih makna dari identitas kita? Dan itu yang membuat saya kemudian melakukan perjalanan ke negara-negara yang ada di sekitar Cina. Karena waktu itu saya masih mahasiswa, jadi mungkin destinasi yang cukup mudah untuk saya pergi dengan biaya yang murah adalah negara-negara di sekitar Cina. Itu termasuk Pakistan, Afghanistan, kemudian juga negara-negara Asia Tengah seperti Tajikistan, Kirgistan, kemudian Mongolia dan sebagainya. Dan pertanyaan yang membuat saya ingin melakukan perjalanan seperti itu adalah selalu adalah pertanyaan apa sih makna tanah air ya bagi orang-orang yang berbeda. Karena kita tahu di misalnya di Pakistan dan Afghanistan orang bisa saling membunuh satu sama lain karena masalah agama, karena perbedaan etnik, perbedaan bahasa. Kemudian di negara-negara Asia Tengah, negara itu juga dulunya adalah belah yang dipecah belah oleh Uni Soviet, sehingga dia menjadi 5 republik yang merdeka gitu. Dan ketika mereka semuanya merdeka juga mereka saling membenci satu sama lain. Itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk mempelajari apa sih sebenarnya identitas itu dan kenapa orang bisa saling membenci karena perbedaan identitas. Dan itu sebabnya kenapa kemudian kesannya banyak ke negara konflik. Waktu itu saya juga tidak terlalu mikir soal konflik ya, tapi karena memang ada pertanyaan besar dalam diri saya yang berhubungan dengan masa kecil saya dulu, gitu, yaitu untuk memahami apa itu identitas. Oke. Jadi Ya, kalau itu. kalau jadi setelah kembali dari apa ya perjalanan-perjalanan itu, Mas Agus memandang Indonesia berbeda atau bagaimana, Mas? Ya, tentu sangat berbeda ya, karena ketika saya berada di luar, itu saya berjarak dari Indonesia, sehingga saya bisa memandang konflik-konflik yang ada di Indonesia itu dari jarak jauh. Dan jarak jauh ini memungkinkan saya untuk melihat isu secara lebih objektif. Gitu. Dan yang membuat saya kemudian lebih memahami Indonesia itu justru adalah ketika saya di luar negeri, saya bisa memandang isu yang ada di Indonesia dari sudut pandang yang berimbang. Yang kedua adalah saya bisa menggunakan konflik-konflik yang saya lihat di negara-negara yang saya datangi itu untuk memahami, untuk menjadi cermin dari konflik yang ada di Indonesia. Misalnya tentang isu kenapa orang bisa saling membenci karena perbedaan agama, gitu ya. Itu saya temukan ada di misalnya Pakistan sama India. Pakistan dan India itu adalah negara yang terpecah karena agama. Dan orang-orang di India itu pada umumnya sangat membenci Pakistan, dan orang-orang di Pakistan juga sangat membenci India. Tetapi ketika berada di kedua negara itu, saya menemukan orang-orang India itu ternyata juga ramah tamah, orang-orang Pakistan juga ramah tamah gitu. Buat saya yang orang asing, saya tidak menemukan kebencian di antara sesama mereka, tapi kebencian itu justru antara satu sama lain. Dan itu membuat kemudian saya lebih bisa memandang tentang konflik-konflik agama misalnya yang ada di Indonesia, atau konflik ras juga ada di Indonesia. Dan buat saya itulah kelebihan dari perjalanan. Perjalanan itu membuat kita seperti penonton yang lebih berimbang dalam memahami dunia. Oke. Tapi apakah betul, Mas, untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia itu kita harus selalu pergi jauh dulu? Pandangan Mas Agus mengenai hal ini bagaimana?
ya tidak harus pergi jauh, tetapi pergi jauh itu adalah satu kesempatan yang sangat bagus gitu. Saya mengibaratkan begini, uh, kita punya mata dan kita punya hidung dan mulut, ini terletak di satu wajah yang sama ya. Tetapi mata kita tidak bisa melihat hidung kita dan mulut kita. Betul. Kita perlu cermin. Dan cermin itu adalah dari perjalanan. Cermin itu adalah dari kehidupan yang berbeda dari kita untuk memahami diri kita sendiri. Jadi buat saya pergi jauh itu adalah bagian penting untuk memahami diri kita. Supaya satu, kita tidak menjadi katak di dalam tempurung. Supaya kita tidak hanya mengerti, hanya tahu tentang dunia kita yang sempit, tetapi kita meluaskan dunia, kita belajar dari bangsa-bangsa lain, dari kegagalan mereka, dari keberhasilan mereka, untuk kemudian kita gunakan untuk memahami diri kita sendiri. Jadi proses itu saya rasa cukup perlu. Orang kalau nggak pernah keluar, mereka akan hanya take it for granted, hanya menerima apa adanya. Kita mungkin tidak pernah mempertanyakan keindonesiaan kita selama kita tidak keluar dari Indonesia. Tetapi justru ketika saya keluar dari Indonesia, saya lebih banyak mempertanyakan isu-isu yang kritis tentang Indonesia. Kenapa Indonesia sampai sekarang masih bisa bertahan terlepas dari begitu banyak konflik. Indonesia ini negara yang sangat beragam tetapi masih bisa bersatu, sementara negara lain bisa berperang. Itu semua menimbulkan pertanyaan buat saya, apa sebenarnya yang terjadi di negara ini. Justru ketika saya berada di luar. Karena saya punya bandingan, saya punya sudut pandang yang baru. Dan itulah pentingnya kita keluar, karena keluar itu memberi kita perspektif yang baru. Tetapi tentu setelah keluar ada proses yang penting, yaitu adalah kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke Indonesia untuk memandang Indonesia dari sudut pandang yang baru. Oke. Sekarang kalau saya mau bertanya yang berkaitan dengan pandemi nih. Bagaimana seorang Agustinus Wibowo memandang situasi saat ini di tengah pandemi ini, baik yang terjadi di Indonesia maupun di dunia secara global? Ya, pandemi ini kita lihat dari kata ada pan itu artinya global, seluruh dunia. Jadi pandemi ini satu wabah yang sudah jangkauannya sudah mencapai seluruh dunia. Dan kita lihat pandemi ini adalah produk dari globalisasi. Seandainya orang tidak sebebas dulu ya berpergian keluar dengan pesawat murah, dengan intensitas bepergian internasional yang begitu mudah, mungkin penyakit ini tidak akan menjadi pandemi. Karena COVID sendiri sudah muncul di penyakit corona sendiri sudah pernah muncul di Cina tahun 2003 dan itu adalah SARS. Dan waktu masa SARS penyakitnya tidak mengglobal, penyakitnya hanya terbatas di Cina. Dan waktu itu kebetulan saya di Beijing dan saya mengalami lockdown di Beijing. Dan pemerintah Cina dengan sistem lockdown itu dia berhasil mengontrol penyakit itu hingga penyakit corona SARS waktu itu penularannya sampai benar-benar bersih, sampai SARS itu musnah dari bumi. Dengan teknik lockdown. Karena waktu itu orang Cina masih susah keluar negeri, ya kan? Tetapi di zaman sekarang, ratusan juta orang Cina keluar negeri. Dan itu dalam sekejap, penyakitnya sendiri punya keistimewaan lebih dibandingkan SARS, COVID-19 ini dibandingkan SARS, daya penularannya lebih tinggi. Jadi ini yang menyebabkan penyakit ini cepat sekali menyebar dan menjadi pandemi. Yang kedua adalah dengan pandemi, kita juga menyaksikan globalisasi ini bukan cuma dari penyakitnya, tetapi juga cara hidup kita sudah juga mengalami globalisasi. Yang pertama adalah dari sisi penanganannya. Sekarang di seluruh dunia, di mana-mana seluruh dunia semuanya bicara hal yang sama. Social distancing, physical distancing ya, jaga jarak. Kemudian orang juga pada pakai masker, orang juga mantengin angka-angka jumlah kasus positif. Ini adalah satu hal yang menyatukan seluruh dunia sebenarnya. Nah, ketika dalam keadaan demikian, kita melihat ada negara-negara yang menangani pandemi ini dengan cara yang bermacam-macam, ya kan? Ada yang dengan cara lockdown, ada yang dengan cara PSBB, kan? Ada yang cara yang seperti di Korea atau Taiwan, mereka tidak pakai lockdown, tetapi mereka juga sukses menangani. Nah, bagi saya ini sebenarnya adalah kesempatan ya, karena istilahnya ini adalah sebuah pandemi, sesuatu yang global.
ini adalah sesuatu kesempatan yang sangat baik buat kita umat manusia untuk menyatukan diri sebagai bagian dari kemanusiaan. Jadi yang harus dibina pada masa sekarang ini adalah solidaritas. Solidaritas yang pertama adalah solidaritas antar negara, di mana negara-negara itu hendaknya saling belajar satu sama lain. Bagaimana cara menghandle, cara menangani masalah ini. Kemudian juga berbagi strategi. Apa yang sudah sukses misalnya di Cina, di Singapura, atau di negara-negara tetangga kita dalam mengontrol, kita sebenarnya bisa belajar. Bisa kita gunakan, kita aplikasikan apa yang sesuai dengan kondisi nasional kita. Tentu kita tidak bisa meniru plek-plekan, tetapi apa yang menjadi kesuksesan dan kegagalan dari negara-negara lain, itu yang kita jadikan sebagai teladan buat kita untuk menangani masalah yang kita hadapi. Jadi saya rasa inilah yang membedakan 19 ini karena karena sifatnya yang global itu. Jadi penanganannya juga harus global dan kerjasamanya juga harus global. Sedangkan sikap untuk menimbulkan permusuhan, sikap untuk memusuhi negara lain atau menyebarkan teori konspirasi, saya rasa bukan waktunya sekarang karena sikap itu akan sangat merugikan. Menurut Mas Agus nih, kira-kira selama pandemi ini ada nggak hal-hal positif yang timbul dalam tatanan masyarakat di Indonesia ini atau orang-orang di Indonesia sendiri, bagaimana menurut Mas Agus kami itu dalam menyikapi pandemi ini atau ketika kami mendapatkan hal yang baru seperti ini kan, kalau Cina mungkin sudah pernah mengalami SARS ya. Nah itu kita tuh cenderung menyikapinya apakah sudah betulkah, salah atau cenderung semaunya sendiri atau harusnya bagaimana menurut Mas Agus? Ya sebenarnya buat saya COVID ini kan semacam sebuah tantangan baru ya. Dan kalau kita benar-benar meyakini tantangan baru itu adalah satu kesempatan untuk kita berubah. Ya, kalau kita nggak pernah mengalami krisis, itu kita nggak akan terpikir untuk berubah. Tetapi dengan adanya krisis, kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan krisis itu, dan kita harus memikirkan cara untuk survive, untuk bisa menyintasi krisis. Dan buat saya ini adalah satu kesempatan yang bagus. Krisis ini adalah sebuah eksperimen sosial yang dipaksakan atas kita. Kalau nggak ada krisis, mungkin kita nggak akan mencoba live IG seperti ini ya. Mungkin kita nggak akan terpikir bagaimana survive sebagai penulis di tengah krisis pandemi ini. Saya lihat juga beberapa penulis sudah mulai mengadakan webinar, mengadakan kelas-kelas penulisan online. Ini semua adalah cara-cara berubah. Ya, pendidikan juga berubah dengan cara kelas-kelas online. Kemudian juga cara kita berbelanja, cara kita yang dulunya ke mall, kita semua mengalami banyak perubahan dalam hidup. Kemudian juga dalam hal pekerjaan. Sekarang kantor-kantor pada WFH. Mungkin sesudah pandemi ini, kantor-kantor juga akan lebih memprioritaskan bagaimana untuk melakukan efisiensi dan sebagainya dan sebagainya. Ini bukan cuma di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ada perubahan di mana kita harus belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru. Itu yang disebut dengan normal yang baru, the new normal. Tadi juga sempat disinggung ada di antara kita yang suka membanding-bandingkan ya antara negara yang satu dengan negara lain. Oh, apakah cara kita udah benar atau enggak gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya kita membanding-bandingkan ya. Nggak ada salahnya kita untuk melihat keluar. Intinya supaya kita jangan seperti katak dalam tempurung, terlalu fokus pada diri sendiri, tidak mengambil contoh dari luar. Ya, dari luar itu ada keberhasilan negara-negara yang lain dan ada kegagalan negara-negara yang lain. Dan tidak semua apa yang berhasil di luar kita bisa terapkan plek-plekan di sini karena kondisi nasional kita berbeda. Tetapi kita bisa belajar bercermin dari mereka. Itu sebenarnya satu hal yang harus kita tekankan di sini adalah kita harus mau untuk terus belajar, mau mengakui bahwa kita belum sempurna, ya kan? Kita masih ada kekurangan yang kita bisa belajar dari negara lain. Tentu kita juga ada kelebihan, gitu. Dan yang itu kita bisa bagikan kelebihan kita bagi negara lain. Itu yang
sebut adalah solidaritas global yang dibutuhkan pada masa pandemi ini. Nah, bagi masyarakat kita sendiri juga sudah mengalami perubahan. Satu, masyarakat kita juga lebih terpapar pada informasi ya. Orang-orang juga lebih concern tentang kesehatan, tentang sains, tentang juga bagaimana negara-negara lain dari cara mereka untuk menangani bagaimana negara-negara negara tetangga kita dengan lockdown-nya kita juga udah tahu. Jadi informasi global ini masuk ke Indonesia, orang-orang juga menjadi lebih aware. Itu saya rasa ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita untuk meningkatkan pengetahuan kita dan kepedulian kita dalam bidang sains. Kita juga lebih peduli dalam bidang kebersihan, kita lebih care bagaimana mencuci tangan, menjaga gaya hidup yang bersih. Dan di sisi lain adalah kepedulian sosial juga meningkat. Saya lihat juga banyak teman-teman yang menggerakkan aktivitas sosial untuk membantu orang-orang, saudara-saudara kita yang di masa pandemi ini tidak bisa bekerja di rumah. Saudara-saudara kita yang ada di lapangan, yang mau nggak mau harus mencari nafkah untuk hidup. Dan kepedulian ini saya lihat cukup tinggi, dan ini juga adalah satu hal yang positif. Intinya ketika kita mengalami kejadian seperti ini, kita harus ingat bahwa kejadian ini, pandemi ini adalah sifatnya universal. Tidak peduli kamu dari bangsa apa, ras apa, warna kulit apa, matanya sipit atau gede, ya, agamanya apa, semuanya sama di hadapan pandemi ini. Dulu sebelum pandemi ini menjadi universal, ada orang yang mengolok-olok, oh itu karena negara A, orang-orangnya suka makan yang aneh-aneh atau apa. Tetapi atau itu adalah azab gitu kan. Tetapi ketika ini semua menjadi universal, kita tahu bahwa semua kita sama di depan penyakit ini. Kita semua sama-sama rapuhnya di depan penyakit ini. Nah, ketika kita menyadari kerapuhan kita, ya, yang bisa kita lakukan adalah bekerja sama, solidaritas. Dan ketika kita menyadari bahwa kita semua orang Indonesia sama kok, kita berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, berbeda-beda pandangan politik, pada akhirnya kita sama, dan kita harus bekerja sama karena kita berbagi masa depan yang sama, berbagi nasib yang sama. Dan saya rasa itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi dan bagaimana kita bisa bangkit kebangsaan kita dalam menghadapi pandemi ini. Ini saya mau intermezzo sedikit dari bukunya dan Mas Agus juga mengalami pandemi yang pernah terjadi juga di Cina waktu SARS. Nah, di saat selesai, bahkan belum selesai ya, Mas Agus memutuskan untuk memulai perjalanan ke Tibet kan waktu itu ya, kalau saya tidak salah di buku ya. Ya. Ya, pertanyaannya apa ya Kak ya? Soalnya di tengah-tengah tadi ada sempat putus. Waktu itu kan Mas Agus pergi ke Tibet dari Beijing. Nah, Oke, pertanyaannya saya ingin pengalaman seru itu waktu Tibet kan ternyata di Kres sempat demam tuh. Nah kan mirip dengan sekarang kan kita kalau demam sedikit, ya. Jadi, halo, ingin Mas Agus, saya ingin Mas Agus menceritakan pengalaman Mas Agus waktu itu. Waktu perjalanan mau ke Tibet dan Mas Agus tuh sempat demam kan waktu itu. Oh, itu bukan ke Tibet itu, waktu itu ke Pakistan dan Afghanistan. Jadi tahun 2003, itu SARS, dan SARS itu Beijing di lockdown ya. Jadi orang Beijing yang tinggal di Beijing nggak bisa keluar masuk. Tetapi setelah 2 bulan setelah SARS-nya under control, sudah dikendalikan lagi, kita bisa keluar gitu. Dan saya langsung waktu itu pergi ke Pakistan karena Pakistan juga baru saja membuka pintu perbatasannya buat orang Cina ya. Jadi Pakistan kan bertetangga langsung dengan Cina. Jadi saya naik kereta api dan pergi ke perbatasan Pakistan. Nah, satu hal yang menarik waktu itu di perbatasan, karena perbatasan Pakistan dengan Cina itu letaknya di puncak gunung, ketinggiannya sekitar 4.500 meter di atas permukaan laut. Jadi memang sangat berat kondisinya untuk orang-orang dari dataran rendah seperti saya. Jadi begitu sampai di situ, biasanya kita kena efek dataran tinggi ya, altitude sickness, di mana saya pusing-pusing,
suhu badan saya sangat tinggi karena memang badan saya belum beradaptasi dengan suhu seperti itu. Nah, sampai di perbatasan Pakistan itu ada dokter Pakistan yang bawa termometer untuk mengukur suhu dari semua orang yang datang. Jadi satu bus itu waktu itu cuma saya sendiri yang turis sebenarnya. Yang lain adalah para pekerja Cina ya, tenaga kerja asing yang akan bekerja di proyek-proyek pembangunan di Pakistan. Nah, kebetulan karena suhu saya 38 derajat Celcius, itu saya harusnya dikarantina karena suhu saya tinggi kan, dan saya bisa dicurigai sebagai pembawa SARS. Nah, tetapi petugas perbatasannya nanya ke saya, kamu dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Waduh, saya begitu dia dengar Indonesia, saya langsung dirangkul-rangkul, dipeluk-peluk, dicium kening saya. Terus dia bilang, oh, kamu saudara muslimku, kalau saudara muslim tidak akan membawa penyakit gitu. Jadi saya langsung diizinkan untuk lewat tanpa karantina. Sedangkan orang-orang Cina yang suhunya 37,5 aja, itu semua kena karantina, padahal mereka itu bukan dari Beijing ya, mereka dari Xinjiang, dan di Xinjiang itu tidak ada kasus SARS, kasusnya 0. Tetapi karena mereka orang Cina, jadi mereka semua dikarantina, sedangkan saya karena Oke, terus sekarang tadi kan intermezzo ya. Sekarang ke pertanyaan terakhir nih Mas sebelum kita ke sesi tanya jawab. Nah, harapan Mas Agustinus Wibowo untuk Indonesia. Kenapa Kak? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Harapan Mas Agus untuk Indonesia. Apanya untuk Indonesia Kak? Sorry. Harapan. Oh, harapan. Ya, ya kita sudah melalui masa-masa yang cukup sulit ya. Tahun-tahun kemarin negara kita, bangsa kita sudah terpecah belah karena politik identitas, karena kepentingan politik, dan harapan saya adalah dengan adanya pandemi ini sebenarnya adalah satu momen untuk kita untuk merajut persatuan dan solidaritas. Di sini adalah solidaritas dari pemerintah, di dalam internal pemerintah, pemerintah dengan rakyat, dan juga antara sesama rakyat ya. Di antara pemerintah sendiri ini adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa kepentingan bangsa adalah yang utama. Jadi jangan sampai untuk dalam memikirkan mengambil kebijakan itu ada faktor-faktor lain, kepentingan-kepentingan lain yang didahulukan dan bukannya kepentingan bangsa. Dan di sisi lain, dari sisi rakyat, saya rasa kita perlu menyadari mungkin ada baiknya jika pemerintah juga menggunakan narasi perang di sini. Bahwa pandemi ini adalah sebuah perang perjuangan yang harus kita menangkan bersama. Dan ketika menggunakan narasi perang, maka individualisme kita ini ditekan, dan kita akan berpikir semuanya adalah demi kebaikan orang lain. Jadi sebagai rakyat, kita hendaknya juga menyadari kalau saya patuh pada imbauan ya, karena di sini belum ditegakkan sebagai hukum dan sifatnya masih imbauan, kita harus sadar bahwa ini bukan cuma demi kebaikan kita sendiri, bukan cuma supaya saya tidak tertular, tetapi juga membantu bangsa ini supaya angka penularan di dalam negara kita ini juga menjadi kecil gitu. Jadi yang kita pikirkan adalah ini adalah perjuangan bersama, kesadaran kolektif ini yang kita butuhkan. Dan dengan solidaritas ini, saya rasa jika ada solidaritas di antara rakyat dengan pemerintah dan dalam internal pemerintah, kita kuatkan solidaritas ini, saya rasa bangsa ini bisa kok memenangkan pertempuran ini melawan COVID. Kita bukan bangsa yang lemah. Tetapi kalau kita hanya memikirkan kepentingannya sendiri-sendiri, hanya ke urusan pribadi atau kekuasaan, ya selamanya kita akan berjalan di tempat aja gitu, dan akan Oke, sorry, putus lagi ya Kak? Iya Mas. Iya, jadi menyambung yang tadi, bahwa sebenarnya ini adalah kesempatan buat kita untuk menyadari universalitas kita sebagai manusia dan sebagai bangsa. Yang perlu kita ingat adalah, terlepas dari apapun perbedaan kita mungkin berbeda budaya, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda agama,
tetapi manusia itu 99% secara biologis dari DNA-nya, kita semua adalah sama. Perbedaan kita itu hanya 0,01%. Jadi 99,99% kita sama. Kalau kita hanya menonjolkan perbedaan, kenapa kita hanya menonjolkan perbedaan yang 0,001%? Kenapa kita nggak menonjolkan persamaan kita yang 99,99%? Jadi inilah saatnya kita untuk melepaskan semua perbedaan-perbedaan identitas kita, dan kita bersatu, membina solidaritas untuk sama-sama menghadapi masalah ini. Individualisme kita, kepentingan pribadi, ketidakpatuhan kita, itu yang kita singkirkan dulu. Jangan kayak merasa, oh toh semua yang lain udah patuh, kalau saya turun ke jalan, pasti jalannya sepi, ya kan? Nah, buktinya jalanan Jakarta juga belakangan ini macet gitu. Berarti kan banyak banget orang yang sebenarnya melanggar gitu. Nah, kalau semua pada mikirin, saya ada deh yang nggak patuh, yang lainnya biarin patuh, semuanya hanya mikirin pribadi aja, ya kita sampai kapanpun kita nggak akan bisa handle ini. Karena oke lah kita nggak mengambil strategi lockdown gitu, oke lah kita tidak melakukan lockdown yang ketat karena sistem kita tidak memungkinkan itu, kondisi ekonomi kita juga belum memungkinkan untuk itu. Tetapi kalau nggak lockdown tetap harus ada solusi yang lain. Kita lihat dari negara-negara lain yang tidak memberlakukan lockdown, itu physical distancing harus sangat ketat, tracing juga harus sangat ketat, ya kan? Di Taiwan, di Korea, di Singapura, mereka juga sudah memakai intelijensia buatan, artificial intelligence, untuk melakukan tracing. Jadi orang-orang yang secara fisik sempat berdekatan dengan orang yang sudah dideteksi positif, mereka bisa menerima pemberitahuan secara otomatis pada HP mereka, dan mereka mendapatkan perintah untuk karantina. Dan pemerintah bisa memantau apakah orang-orang yang diwajibkan untuk mengkarantina itu mengkarantina diri itu patuh gitu ya. Jadi dengan adanya AI, dengan adanya artificial intelligence, orang yang keluar dari rumahnya yang harusnya karantina tapi keluar dari rumahnya, pemerintah langsung bisa menegur, langsung bisa memberikan tindakan pada orang tersebut. Nah, cara-cara itu adalah solusinya. Kalau tidak melakukan lockdown, harus ada tes yang sangat luas, harus ada kontrol yang sangat ketat, dan juga ada isolasi yang ketat, dan juga penanganan yang cepat dari pemerintah. Dan itu adalah solusinya kalau tidak menjalankan lockdown. Dan physical distancing, social distancing harus dijalankan. Nah, inilah sebenarnya kesempatan kita, karena kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Oke, oh itu tanggung jawabnya pemerintah gini-gini. Tapi kalau rakyatnya sendiri nggak ada tanggung jawab, nggak ada kesadaran kolektif, ya sama aja gitu. Jadi kalau tidak ada anjuran dari tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah, setidaknya kita juga disiplin gitu. Kita juga mematuhi imbauan untuk disiplin. Kita jangan keluar, kalau kita belum perlu kita jangan keluar. Dan kalau ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan, kita juga harus membantu, karena ini adalah perang bersama. Ini adalah sesuatu yang harus kita menangkan secara kolektif. Oke, terima kasih banyak jawaban-jawabannya Mas Agus. Karena waktunya sudah berjalan lumayan, kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, ini ada teman kita namanya Daniel Panuturim. Dia bertanya, apakah Mas Agus tidak tertarik melewati garis batas daerah-daerah pedalaman Indonesia sampai titik nol pulau-pulau terluar dan menuliskannya dalam buku selanjutnya? Terus dia juga bertanya satu lagi, baiknya jalan-jalan dulu baru nulis atau jalan-jalan sambil nulis? Oke, saya tentu tertarik dengan perbatasan Indonesia, dan saya sudah melakukan sebagian, karena memang tantangannya cukup besar ya untuk melakukan perjalanan di Indonesia. Saya sudah menyusuri perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Dan itu sepanjang garis lurus yang ada di sudut timur negara kita, saya menyusuri itu setengah. Jadi dari sisi paling selatan yang paling dekat dengan Merauke, saya sampai ke tengah dari sisi Papua Nugini, kemudian saya menyeberang ke Indonesia dan turun lagi ke Merauke. Di situ saya mengamati bagaimana garis yang tegak lurus, garis yang lurus itu sebenarnya di dunia nyata itu nggak ada gitu. Di dunia nyata garisnya cuma ada di dalam hutan. Dan di situ juga saya sempat tinggal dengan orang-orang yang ada di perbatasan untuk melihat Indonesia dari sudut pandang luar. Saya juga pergi ke Aceh waktu itu 3 tahun yang lalu untuk mempelajari bagaimana perubahan di Aceh pasca penerapan syariat Islam dan juga pasca tsunami. Dan itu juga
tentang konflik yang kita hadapi dan bagaimana perubahan yang kita alami sesudah konflik. Dan saya juga sempat melakukan perjalanan ke Belanda untuk melakukan riset tentang bagaimana terbentuknya Indonesia dan mengapa Indonesia ini terlepas dari semua keberagamannya, kita masih bisa berdiri sebagai sebuah negara. Dan itu saya melakukan riset yang cukup luas dengan mewawancara banyak orang yang ada di Belanda. Itu saya rencanakan ini akan menjadi buku yang sesudah buku yang akan saya terbitkan. Jadi mungkin buku kedua setelah ini. Jadi sekarang saya menerbitkan buku lain, kemudian setelah itu baru buku tentang Indonesia dari sudut pandang luar. Oke, jadi akan ada kemudian, 2 buku baru ya? Iya, rencananya. Dan ini dua-duanya sedang dikerjakan bersama. Oke, ada juga yang bertanya, Mas, bocorannya dong buku yang ini sebelum yang tentang Indonesia itu. Apa tuh? Tentang apa? Oke. Sekarang buku yang saya kerjakan dan sepertinya akan lebih cepat terbit dibandingkan buku yang tadi adalah judulnya Kita dan Mereka. Ini adalah buku yang menyelidiki tentang apa artinya identitas kita, gitu kan? Saya melakukan 3 jenis perjalanan di sini. Yang pertama adalah perjalanan fisik, di mana saya pergi ke negara-negara, kemudian saya mengamati kehidupan mereka. Kemudian adalah perjalanan literasi, di mana saya membaca banyak buku untuk mempelajari sejarah dari banyak konflik-konflik kita, konflik-konflik identitas kita. Dan yang ketiga adalah perjalanan ke dalam diri, yaitu perjalanan spiritual untuk memahami apa sih sebenarnya identitas kita, apa sih akar dari identitas kita. Jadi 3 perjalanan ini yang kemudian merumuskan menjadi bahan untuk saya menulis buku yang akan diterbitkan ini. Buku yang diterbitkan ini adalah membahas tentang berbagai aspek dari identitas kita, mulai dari negara, bagaimana sih negara tercipta, kenapa kita terpisahkan oleh negara-negara yang berbeda, kemudian bangsa, bagaimana bangsa tercipta, apa sih itu bangsa, dan juga agama, bagaimana sih sejarah agama, bagaimana manusia memahami tentang Tuhan, bagaimana kemudian agama yang sama kemudian terpecah belah menjadi sekte-sekte yang berbeda, dan sekte-sekte itu kemudian juga saling berperang satu sama lain. Kemudian saya juga menyelusuri akar dari politik identitas. Ya, kenapa di negara yang multikultur seperti di Indonesia, Inggris, Amerika, orang-orang dari identitas yang beragam ini bisa saling bermusuhan satu sama lain dan kemudian bisa menjadi alat politik dan politik identitas yang kemudian memecah belah masyarakat. Jadi saya mencoba melihat identitas itu dari berbagai sisi. Tetapi pada akhirnya masalah identitas itu akan kembali ke diri kita sendiri, karena semua masalah identitas itu mulai dari pertanyaan siapakah saya, dan itu pertanyaan-pertanyaan besar itulah yang saya coba jawab dengan dalam buku yang akan terbit berikut. Oke, bocorannya nih ya. Ada satu lagi pertanyaan dari Mina. Mina bertanya, kalau Kak Agus ketika melakukan perjalanan ke negara-negara itu, yang paling berkesan negara manakah? Oh, aduh, ini pertanyaan yang sulit, karena buat saya semua negara punya ceritanya masing-masing. Tetapi mungkin satu perjalanan yang cukup baru yang saya lakukan adalah ke Suriname. Yang buat saya cukup berkesan di situ adalah bukan cuma tentang komunitas Jawa yang ada di situ ya. Jadi waktu ke Suriname itu saya pertama kali merasakan ternyata saya bangga sekali menjadi orang Jawa. Yang saya dibesarkan di Jawa, saya bisa bahasa Jawa, dan sampai di sana ternyata bahasa Jawa itu sangat terpakai dan membantu saya untuk melakukan riset. Jadi di Suriname itu yang cukup menarik adalah umat Muslim Jawa di sana terbagi menjadi 2 golongan, yang sebagian itu sholatnya kiblatnya ngadep ke timur, sebagian lagi sholatnya kiblatnya ngadep ke barat gitu, dan mereka juga saling bermusuhan satu sama lain, sama-sama Jawa, sama-sama Muslim, hanya karena Allah sholatnya berbeda, itu mereka juga tidak saling menyapa, kemudian kalau ada acara mereka tidak saling menghadiri dan sebagainya. Jadi saya tertarik pada masyarakat itu, saya masuk ke masjid-masjid yang sholatnya ngadep ke barat dan masjid-masjid yang sholatnya ngadep ke timur untuk memahami sudut pandang mereka masing-masing, dan itu pengalaman yang cukup berkesan. Dan kemudian di sisi lain di Suriname saya juga menyaksikan kelahiran agama baru
yaitu agama Kejawen. Jadi Kejawen itu di Suriname menjadi agama yang resmi diakui pemerintah, dan dan pemuka agama Kejawen itu juga mendapat gaji dari pemerintah. Dan mungkin dalam waktu dekat hari raya agama Kejawen juga menjadi hari raya nasional di Suriname. Tetapi ini sekarang masih belum. Buat saya itu cukup menarik karena Suriname itu 10.000 kilometer jauhnya di Jawa sendiri. Agama Kejawen ini sekarang sudah kekuatannya tentu tidak cukup besar, bahkan tidak diakui sebagai agama. Tetapi di Suriname yang 10.000 kilometer jauhnya, di tengah masyarakat yang mayoritas adalah kulit hitam, agama Kejawen justru menjadi agama resmi nasional. Dan di sana bukan cuma orang Jawa yang menganut agama Kejawen, tetapi juga ada orang India, orang keturunan Afrika yang juga menjadi penganut Kejawen. Buat saya itu cukup berkesan, dan itu menimbulkan kebanggaan juga sebagai orang Indonesia plus sebagai orang Jawa. Kalau boleh tahu nih Mas, ritual atau praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Kejawen ini seperti apa sih Mas di sana? Ya, di Suriname mungkin yang sangat menarik adalah ketika mereka mencoba menciptakan ritual baru ya. Jadi agama Kejawen ini muncul sebagai agama itu karena Muslim Jawa itu bermusuhan satu sama lain, orang hadap timur sama hadap barat ya. Kemudian sebagian orang itu bilang, ini kenapa kita harus geger-geger ya, harus berkelahi demi agama impor gitu. Kan kita semua punya agama, yaitu agama Jawa. Dan mereka kemudian terpikir untuk memformalisasi dan menginstitusionalisasi agama mereka, yaitu agama Kejawen. Mereka mencoba membersihkan tradisi agama mereka itu agama Islam hadap barat yang ada di Suriname itu lebih sebagai campuran dari agama Islam dengan tradisi Jawa. Ya, jadi yang mereka lakukan adalah mereka membersihkan atau menghapus unsur-unsur Islam dalam agama mereka, sehingga yang tersisa hanya tradisi Jawanya. Dan yang menarik adalah karena orang Jawa di Suriname itu kan datangnya baru 130-140 tahun yang lalu gitu. Dan karena itu Islam dan tradisi Jawa itu sudah bercampur. Jadi tradisi Islam itu sudah sangat kuat dalam tradisi Jawa. Sehingga ketika mereka mau menghapuskan, akhirnya tidak sepenuhnya Jawa, jadi setengah-setengah juga antara Jawa dan Islam. Jadi misalnya ada tradisi, mereka menciptakan, misalnya sebelum beribadah bersama, mereka ada semacam wudu gitu. Wudunya sama persis dengan wudunya Islam, tetapi doanya bahasa Jawa, dan yang di sesembahannya, nama Tuhannya diganti, jadi bukan Allah, tetapi Tuhan yang berbeda-beda. Setiap kelompok sekte dari agama Kejawen, mereka menyebutnya dengan yang berbeda-beda. Jadi ritualnya mereka ciptakan sendiri, ada liturginya, dan saya lihat unsur Islam masih sangat kuat di situ. Lalu kitab sucinya, dan Mas? satu ritual yang sangat penting buat agama Kejawen adalah selamatan, dan itu yang mereka pertahankan betul adalah selamatan dan bersih desa. Jadi bersih desa itu mereka istilahnya adalah membersihkan dari roh-roh halus ya, dari roh-roh jahat. Jadi ritual-ritual itu yang dilarang oleh Islam yang hadap timur, tetapi mereka ingin mempertahankan dan mereka mengukuhkan itu sebagai identitas yang kuat dari agama Kejawen di Suriname. Lalu untuk kitab sucinya apakah juga sama dengan Islam yang lainnya atau mereka punya sendiri, Mas, untuk menata? Macam-macam, ada sekte yang misalnya dia pakai kitab, ada sekte yang nggak pakai kitab. Cuman saya yang cukup tertarik adalah bagaimana agama Kejawen ini menghidupkan tradisi Jawa yang sudah sempat surut di Suriname. Misalnya sekarang banyak orang Jawa yang belajar lagi kromo inggil, karena doa-doa mereka semuanya dalam kromo, dalam bahasa Jawa yang halus, bukan Jawa nguku yang sehari-hari yang dipakai orang, tetapi kromo. Dan ini mereka belajar lagi. Kemudian Hono Coroko ya, yang kalau kita di Jawa mungkin menganggapnya cuman alfabet ya, cuman ABCD Hono Coroko gitu. Tetapi ketika sudah menjadi bagian dari agama Kejawen di Suriname, Hono Coroko itu kalimat sakral gitu,
dan di tempat ibadah mereka itu ada tulisan Wonocoroko yang sangat besar gitu, yang semula saya nggak ngerti kenapa ada alfabet di situ gitu. Ternyata itu mempunyai makna spiritual yang sangat dalam untuk orang-orang kejawen di Suriname gitu. Tadi ada Oh. pertanyaan contoh Tuhan, bagaimana mereka menyebut Hmm. nama Tuhan mereka ya. Ya. Itu tiap sekte berbeda gitu. Ada sekte yang pertama muncul menyebut nama Tuhannya adalah Sololohu Ngalai Wasalam, ya kan? Terus ada Sololohu Ngalai Wasalam. Kemudian ada umatnya yang bilang loh, Sololohu Ngalai Wasalam itu kan bahasa Arab gitu. Saya nggak setuju. Kita kan rencananya mau membersihkan dari unsur Arab. Kenapa nama Tuhannya bahasa Arab? Ya kita mau bikin Gusti yang Moho Agung, Gusti Kang Moho Agung. Ya udah, akhirnya mereka pecah gitu, bikin sempalan gitu. Dan sempalan satu, sempalan yang lain itu ada sekitar 30-40 lebih sempalan dari agama kejawen di situ yang nama Tuhannya berbeda-beda, cara ibadahnya berbeda-beda, pakaiannya berbeda-beda, ritualnya beda-beda, hari besarnya juga beda-beda gitu untuk makanya sampai sekarang Suriname ini agak susah menetapkan hari besar agama kejawen karena ada satu golongan bilang oh hari besar kita maunya 1 suro, ada yang maunya 15 suro, jadi mereka sendiri masih belum sepakat, jadi sampai sekarang ada kesulitan di situ. Oh, oke, oke. Kalau secara statistik penganut agama kejawen ini kira-kira berapa persen dari penduduk di Suriname, Mas? Ini angkanya saya kurang tahu karena memang tidak ada statistik resminya. Hmm. Orang Jawa di situ sendiri cuma 13%, ya kan? Hmm. Muslimnya itu mayoritas, tetapi Muslimnya juga pecah dua, jadi antara yang hadap barat sama hadap timur. Kemudian Kristen juga sangat besar gitu ya. Yang sekarang jumlahnya terus menjadi besar adalah Kristen, kemudian yang Islam hadap timur yaitu Islam yang global sebenarnya. Kemudian yang dari Islam yang hadap barat itu jumlahnya tidak terlalu semakin kecil, tapi mereka masih mayoritas di antara umat Muslim Jawa di situ. Jadi mayoritas umat Muslim Jawa Suriname mayoritas adalah yang hadap barat, yaitu campuran Islam dan kejawen. Tetapi jumlah mereka juga terus berkurang karena sebagian pindah ke Islam hadap timur, sebagian lagi jadi Kristen, sebagian lagi jadi kejawen. Jadi jumlahnya yang terus turun adalah yang Islam hadap barat. Tapi kejawen Oh. ini sedang growing, sedang bertumbuh di situ. Oke, oke. Terus dulu kenapa Mas Agus memutuskan pergi ke Suriname? Awalnya itu apa, Mas? Ada pertanyaan dari teman-teman nih. Ya, saya waktu itu, ya ini untuk proyek buku saya. Sebenarnya saya waktu itu tertarik untuk menulis buku tentang Nusantara. Jadi saya pergi ke perbatasan Papua, dan di Papua itu saya juga sempat tinggal di camp-camp para pejuang ya, orang-orang yang pengungsi dari West Papua waktu itu. Kemudian juga ada dari saya pergi ke Aceh dan saya ingin tahu sebenarnya banyak pertanyaan saya yang tidak terjawab di Papua dan di Aceh karena banyak gerakan-gerakan yang ada di luar Indonesia itu berada di Belanda. Yang kedua banyak babak sejarah Indonesia yang tidak terjawab, yang di sini materinya sangat susah, itu semua bahannya ada di Belanda. Dan banyak sejarawan yang mengerti kenapa Indonesia terwujud sampai sekarang dan bagaimana Indonesia terpecah belah oleh identitas itu juga ada jawabannya di Belanda. Karena itu saya waktu itu mengajukan residensi dan puji Tuhan disetujui oleh pemerintah Indonesia dan saya mendapatkan tunjangan untuk melakukan residensi di Belanda. Dan saya di situ melakukan riset utamanya adalah tentang diaspora Indonesia. Dan di sana saya bertemu dengan orang-orang RMS dan saya juga akhirnya tertarik untuk masuk ke memahami sejarah mereka dan itu ternyata sejarahnya luar biasa menarik lika-likunya. Mungkin saya nggak ada kesempatan kita ngobrol sekarang karena waktunya. Tetapi dari perjalanan di Belanda itu juga saya berkesempatan ketemu dengan orang Suriname. Dan kebetulan orang Suriname Belanda ini dia juga aktivis sosial di sana dan dia menjelaskan tentang isu tentang hadap timur dan hadap barat yang ada di Suriname. Nah, kalau buat penulis itu kan begitu ada konflik pasti ada cerita dan buat saya ini adalah sebuah konflik, adalah sebuah pertentangan, sebuah kontradiksi dan saya tahu di situ pasti ada cerita dan itu yang membuat saya kemudian memutuskan seketika melakukan perjalanan jauh dari Belanda ke Suriname untuk memahami kenapa sih orang bisa terpecah hanya karena arah kiblat gitu. Oh ternyata masalahnya bukan cuma di kiblat aja dan itu
kemudian saya melakukan riset sekitar 2 bulan di Suriname dengan masuk ke dalam berbagai komunitas agama yang ada di situ, di antara masyarakat Jawa Suriname. Kalau Jawa di Suriname itu Mas, mungkin kan ada yang Kristen juga ya. Nah, Ya. apakah Kristen di Suriname yang orang-orang Jawa, keturunan Jawa juga mempraktekkan kejawen, Mas? Kristen secara umum tidak ya, karena Kristen yang mereka mayoritas di situ adalah Kristen Protestan, dan Kristen Protestan ini yang ada di situ biasanya tidak mengizinkan percampuran dengan adat. Jadi yang ada kecenderungan untuk meninggalkan tradisi adalah yang Kristen sama yang Islam hadap timur. Jadi misalnya mereka melarang wayang, mereka melarang gamelan. Saya pernah mewawancara pendeta Kristen yang menganjurkan orang yang sudah masuk Kristen untuk membuang keris-keris dan gamelan itu ke laut. Ya, jadi intinya mereka harus memutuskan dengan tradisi, dan itu yang ada di situ. Kemudian Katoliknya juga, karena Katoliknya mayoritas adalah orang kulit hitam, jadi juga tidak ada percampuran adat Jawa di situ. Tetapi yang cukup hidup adalah sebenarnya tradisi orang Afrika, karena Kristennya di Suriname mencampurkan dengan tradisi Afrika, dan orang Afrika cukup mayoritas di situ. Tetapi di antara orang Jawa yang ada di Suriname, Kristennya sepanjang pengetahuan saya tidak mencampurkan tradisi Jawa dan tidak melaksanakan tradisi Jawa. Oke. Terima kasih jawabannya, Mas Agus. Ya, Kak Beda. Bisa dengar saya? Ya. Oke, karena kita keterbatasan waktu, kita mau akhiri. Tapi ada satu pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya. Terakhir, ini ada dari teman namanya Revianto Santosa. Sebagai penutup juga, bagaimana perjalananmu yang luar biasa itu menjadikanmu lebih baik dalam memahami Indonesia? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama adalah perjalanan ini membuat saya memahami universalitas manusia. Karena saya melihat manusia dari berbagai bangsa, dari berbagai agama, dari berbagai budaya, dan berbagai bahasa. Kita sebenarnya adalah manusia yang sama. Kita menangis untuk kesedihan-kesedihan yang sama. Kita juga sama-sama mencari kebahagiaan dalam hidup kita, sama-sama mencari makna. Dan universalitas manusia ini yang kemudian sangat membantu saya untuk menjadi manusia Indonesia yang lebih baik. Ketika saya melihat konflik-konflik yang ada di Indonesia, terutama konflik politik yang baru-baru ini sempat memecah belah bangsa kita, saya tidak terlibat dalam konflik itu. Saya tidak memihak, tapi saya menjadi seorang pengamat, dan saya memberikan suara saya melalui tulisan saya, melalui pengamatan saya, karena kita tidak peduli apakah kita di sisi A atau sisi B. Ya, ketika kita sudah ini kita sama-sama tidak baik gitu. Ideologi apapun, ya, cita-cita apapun yang baik, kalau sudah menjadi ekstrim, itu menjadi tidak baik. Dan saya juga tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang konflik-konflik yang ekstrim seperti itu. Karena konflik yang ekstrim tidak akan menciptakan persatuan, karena konflik yang ekstrim pasti hanya akan menonjolkan perbedaan, dan setelah kita hanya menonjolkan perbedaan, yang pasti akan terjadi adalah perpecahan. Nah, buat saya sekarang dari perjalanan ini dan pengamatan saya adalah saya berusaha membagikan pemahaman saya melalui tulisan-tulisan saya, dengan harapan adalah untuk mengajak teman-teman pembaca untuk berpikir kembali, memaknai kembali apa sih kebangsaan kita dan apa sih kemanusiaan kita. Dan buat saya itu yang penting adalah ketika kita memahami universalitas kita sebagai manusia, kita sudah tidak ada lagi rasa benci, rasa permusuhan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan masa depan yang baik, rumah kita bersama, tanah air kita bersama. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak loh Mas, sharingnya bagus sekali, bijaksana sekali, ada yang komentar juga. Mungkin teman-teman yang masih ingin tahu atau ingin ngobrol lebih banyak dengan Mas Agus, kita bisa bikin sesi yang lainnya, jangan khawatir.
karena waktu sudah habis dan mungkin kita mau persiapan ke buka puasa juga. Jadi saya akhiri sampai di sini sesi IG Live kita. Jangan lupa teman-teman say no to PDF ilegal. Bacalah e-book yang resmi di aplikasi yang resmi atau pinjam di perpustakaan digital. Itu ya teman-teman pesan dari kita. Mas Agus, selamat sore. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi. Semoga kita ada kesempatan untuk IG Live selanjutnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oke. Untuk teman-teman juga, terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Jangan lupa kalau teman-teman ingin mendapatkan update lengkap dari Mas Agustinus Wibowo, follow-lah akun @afgustin88. Nah, jangan lupa juga kalau teman-teman ingin menyaksikan IG Live selanjutnya, kita adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk pembicara yang akan tampil, kalian bisa ikuti di feed IG @buku-gpu. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa.